Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Oke, assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Pak Ustadz? Baik sekali, sehat, alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz. Saya ada dua tema nih sebetulnya yang kira-kira menurut Pak Ustadz yang enakan dulu yang mana nih? Ini soal kemarin itu kan sampai sekarang masih ada relevansinya soal ada seseorang pejabat publik yang menyamakan gonggongan anjing dengan suara azan. Kira-kira apa sih agenda mereka kok sampai keceplosan gitu, atau keceplosan apa ada agenda lain? Yang jelas pernyataan tersebut bukan hoax ya. Artinya apa yang beliau katakan didengar langsung, merupakan liputan langsung, bukan editan. Jadi itu poin pertama. Yang jelas beliau masuk ke zona yang berbahaya karena secara delik itu sangat masuk ke pasal 156A yang itu pernah terjadi pada orang yang bernama Basuki Cahayapurnama pada tahun 2016 dengan dia menyatakan jangan mau dibohongi oleh 551 surat Al-Maidah ayat 51. Artinya beliau yang berhubungan dengan azan ini kita boleh tengok banyak pesantren, banyak pengurus NU yang secara terbuka menyayangkan bahkan menyalahkan bahkan sampai kepada satu ungkapan harus dilakukan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apakah ada agenda A, B, C dan segala macamnya? Yang jelas poin pertama, sikap dan ucapan beliau sudah sampai kepada titik yang tidak bisa ditolerir karena ini bukan tidak sengaja, karena dia tidak diketahui punya kesulitan berpikir, punya kesulitan berpernyataan atau berlisan, dia bisa punya kemampuan. Jadi artinya itu bagian pertama. Yang kedua, jelas ini telah menyedot perhatian luas yang mengakibatkan orang tidak terlalu lagi punya energi yang kuat untuk menyoal kasus nepotisme yang disampaikan oleh Bang Ubed ya, Ubedillah Badrun, atau juga yang berhubungan dengan IKN, yang berhubungan dengan BPJS, yang berhubungan dengan beberapa kejadian lain seperti Wadas dan lain-lain. Dan ini satu hal yang sebenarnya mengemuka di kalangan masyarakat umum dan di kalangan para jurnalis. Soal ada tidak atau hubungannya, tapi yang jelas apa yang telah beliau lakukan telah menimbulkan keresahan, bahkan ini bisa dibilang bisa memecah belah, bisa menimbulkan disharmoni ya sesama umat Islam atau umat Islam dengan umat yang lain. Bagaimanapun ini merupakan kesalahan yang tidak bisa dilihat sebagai sebuah ucapan sekedarnya, tapi ini merupakan sebuah ucapan sadar dari seorang pemimpin publik yang mestinya berpikir bahwa dia tidak bisa mengatakan itu dengan seperti apa adanya itu. Oke, kalau Ahok itu kan langsung diproses dan langsung masuk penjara, tapi ini kok malah justru ada kebalikan dari kelompok Jogja, misalnya ada ormas-ormas yang justru menyoalkan kepada Roy Suryo yang telah melaporkan Menak itu. Nah, itu gimana? Pertama kita tengok Ahok juga tidak sesederhana itu. Ahok kan panjang. Ahok itu kan kalau kita lihat dia harus berhadapan dulu dengan 1410, 411, 212. Yang tadinya kan dia juga akan dibuat hukuman percobaan. Nah, lagi-lagi untuk Ahok merupakan sebuah satu keadaan di mana kesalahan yang fatal ternyata tidak bisa orang itu diproses hukum karena dia dianggap punya kekuatan di belakangnya. Maka kekuatan umat dengan 212 yang dihadiri oleh 17,3 juta atau 13,7 juta orang. Nah, untuk kasus beliau menurut saya kepada seluruh teman-teman Banom atau Ortom atau bagian daripada NU, maka PBNU sebagai sebuah kumpulan para ulama
sepatutnya menegur beliau, dan generasi muda NU yang menjadi bagian daripada warga muslim, tentu Anda mendengar sendiri bahwa ucapan itu bukan dibuat-buat, bukan hoax, maka layaknya beliau ditausiahi, diingatkan, dan pastinya tidak melakukan hal-hal yang kemudian menimbulkan resistensi. Jadi intinya aksi-aksi yang mendukung itu baiknya bertanya ulang, membaca ulang, berpikir ulang. Tidak boleh kita membela sesuatu yang jelas-jelas sudah menyalahi Allah dan Rasulnya. Karena dalam keterangan hadis yang sahih bahwa yang namanya mengumandangkan azan itu harus disampaikan dengan sekuat-kuatnya, dengan sekeras-kerasnya, dengan sejauh-jauhnya. Jadi untuk beliau rasanya layak untuk dipertimbangkan, dan kepada para pendukungnya bertanya kembalilah bahwa kita selalu mengumandangkan tegakkan hukum, law enforcement. Jangan menyalahi hukum, jangan melanggar hukum, jangan melakukan penghakiman sendiri. Jadi untuk kasus azan dan gonggongan anjing ini layak untuk terus diposisikan secara hukum yang berlaku, dan tentunya buat semua pihak agar menahan diri, dan kita akan bersikap sesuai dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang selama ini dipakai, yang pernah diberlakukan kepada siapapun yang melakukan penistaan agama. Pasal 156A itu merupakan satu hal yang mulai dibaca dengan baik, dan beberapa kalangan memperhatikan kasus ini sebagai hal yang sudah masuk ke wilayah delik itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang keliling, asongan, dan pedagang di pinggir jalan. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.